Pangeran Diponegoro. Namanya tidak terukir di atas singgasana emas, melainkan dipekikan dalam pertempuran dan dibisikkan dalam doa rakyat jelata. Ia adalah seorang pangeran yang seharusnya memerintah, namun memilih untuk memberontak. Seorang mistikus yang mencari ketenangan, namun takdir memberinya perang terbesar dalam sejarah kolonial. Kisahnya adalah tentang bagaimana keserakahan dan penghinaan bisa menyulut api perlawanan dari hati seorang bangsawan yang suci. Bagaimana seorang pangeran yang terasing dari intrik istana bisa menjadi panglima dari ratusan ribu rakyat jelata. Dan bagaimana perjuangannya, meskipun secara militer berhasil dipadamkan, justru menanamkan benih bagi kemerdekaan Indonesia 100 tahun kemudian. Ini adalah kisah Pangeran Diponegoro, sang ratu adil dari tanah Jawa. Kisah ini dimulai di dalam tembok Keraton Yogyakarta yang penuh kemegahan, namun juga penuh intrik. Lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar, ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Secara garis keturunan, ia adalah pewaris utama takhta Mataram. Namun, ia terlahir dari seorang selir, bukan permaisuri. Sebuah status yang, dalam politik keraton yang licik, membuatnya menjadi sasaran intrik dan terasing dari lingkaran kekuasaan. Sejak masa remajanya, Diponegoro sudah menunjukkan jiwa yang berbeda. Ia muak melihat campur tangan Belanda yang semakin dalam, yang membuat para bangsawan Jawa kehilangan wibawa. Ia jijik melihat korupsi dan gaya hidup Eropa yang diadopsi oleh kaum elit keraton, mabuk-mabukan, dan mengabaikan penderitaan rakyat. Ia lebih memilih menyendiri, menyelami naskah-naskah kuno, memperdalam ajaran Islam tasawuf, dan mempelajari sejarah leluhurnya yang agung. Beranjak dewasa, ia menolak tawaran ayahnya untuk diangkat menjadi putra mahkota. Ia memilih undur diri ke Tegalrejo, sebuah tanah pedesaan milik nenek buyutnya. Di sana, ia melepaskan jubah kebangsawanannya yang gemerlap, hidup membaur dengan rakyat. Ia bertani, membangun masjid, dan menjadi figur spiritual yang sangat dihormati. Kediamannya menjadi tempat rakyat kecil mengadu, berkeluh kesah tentang pajak yang mencekik, kerja paksa, dan tanah mereka yang dirampas oleh para pejabat Eropa dan kaki tangannya. Di tengah kegelisahannya melihat ketidakadilan ini, ia semakin tekun bermeditasi di tempat-tempat suci, seperti Gua Selarong. Di sanalah ia percaya mendapat bisikan takdir, sebuah wahyu ilahi. Ia merasa telah dipilih oleh kekuatan gaib untuk menjadi Ratu Adil. Seorang pemimpin mesianik yang diramalkan dalam tradisi Jawa akan datang untuk membebaskan tanah Jawa dari segala bentuk penindasan dan keserakahan. Pada tahun 1825, pemerintah kolonial dengan arogansinya berencana membangun sebuah jalan baru. Ironisnya, jalan itu akan melintasi dan membongkar sebagian dari makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Bagi seorang pangeran yang begitu menghormati leluhur dan tradisi, ini adalah penghinaan tertinggi. Kemarahannya yang telah lama terpendam akhirnya meledak. Diponegoro memerintahkan anak buahnya untuk mencabut patok-patok jalan yang telah dipasang Belanda, dan dengan menantang, menggantinya dengan tombak. Ini adalah deklarasi perang tanpa kata-kata. Belanda merespon dengan mengirim pasukan untuk menangkap pangeran pemberontak itu. Tapi mereka terlambat. Diponegoro dan pengikutnya berhasil lolos, menjadikan Gua Selarong sebagai markas pertama mereka. Dari mulut ke mulut, kabar perlawanan sang pangeran menyebar seperti api. Perang Jawa telah dimulai. Ia menamai perjuangannya Perang Sabil. Perang suci melawan kaum kafir dan tiran. Seruannya menggema ke seluruh pelosok. Dalam waktu singkat, ribuan orang, dari petani yang tertindas, para santri, hingga bangsawan yang kecewa, bergabung di bawah panjinya. Ia didampingi oleh penasihat spiritualnya yang karismatik, Kiai Mojo, dan panglima kavalerinya yang masih belia namun brilian, Sentot Prawirodirjo. Selama 3 tahun pertama, Diponegoro berada di atas angin. Ia adalah ahli strategi gerilya yang jenius. Ia mengubah setiap desa menjadi benteng dan setiap petani menjadi mata-mata. Ia memanfaatkan musim hujan untuk menyebarkan penyakit bagi tentara Eropa yang tidak terbiasa. Jenderal-jenderal Belanda yang terlatih di Eropa
dibuat frustrasi dan tak berdaya. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka nyaris bangkrut akibat perang ini dan akhirnya mendatangkan seorang komandan baru yang cerdas dan kejam, Jenderal de Kock. Ia menerapkan strategi benteng Stelsel. Mereka tidak lagi mengejar pasukan Diponegoro, melainkan membangun ratusan benteng kecil yang saling terhubung, perlahan-lahan menjepit dan mempersempit ruang gerak para pejuang. Satu persatu, Panglima Diponegoro gugur, ditangkap atau menyerah. Kiai Mojo ditangkap, Sentot menyerah. Pasukannya mulai kelaparan. Perjuangan setelah 5 tahun yang melelahkan berada di titik nadir. Pada tahun 1830, dengan posisi terjepit, Jenderal de Kock menawarinya sebuah perundingan di Magelang. Mereka bersumpah atas nama kehormatan bahwa ini adalah pertemuan damai antar dua pemimpin militer, dan ia akan bebas kembali apapun hasilnya. Diponegoro, dengan niat tulus untuk menghentikan penderitaan rakyatnya, setuju untuk datang. Tapi itu adalah sebuah jebakan, sebuah pengkhianatan yang akan dilukiskan dengan indah oleh Raden Saleh puluhan tahun kemudian. Di tengah ruang perundingan, Jenderal de Kock mengingkari janjinya. Pintu-pintu ditutup dan tentara Belanda mengepungnya. Pangeran yang datang dengan niat damai itu ditangkap secara licik. Diponegoro diasingkan jauh dari tanah Jawa. Pertama ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di benteng Rotterdam, ia menghabiskan 25 tahun sisa hidupnya sebagai tahanan. Di sana, ia tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan pena. Ia menulis Babad Diponegoro, sebuah mahakarya autobiografi yang menceritakan kisahnya dari sudut pandangnya sendiri. Ia wafat dalam pengasingan pada tahun 1855, tanpa pernah lagi melihat tanah yang ia perjuangkan dengan sepenuh jiwa. Perang Jawa adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 200.000 jiwa rakyat Jawa menjadi korban. Namun, perang ini juga membuat kas negara Belanda kosong melompong, yang kemudian mereka balas dengan sistem tanam paksa yang lebih kejam. Warisan Diponegoro abadi. Ia adalah simbol perlawanan, inspirasi bagi gerakan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Namanya menjadi pekik semangat bagi para pejuang kemerdekaan. Ia membuktikan bahwa perlawanan, meskipun akhirnya tampak kalah, bisa menanamkan benih bagi kemenangan di masa depan. Inilah kisah Pangeran Diponegoro, sang pangeran yang memilih rakyatnya di atas takhta, sang mistikus yang memimpin perang suci, dan sang pemberontak yang menjadi pahlawan abadi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video kami, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Kira-kira tokoh apa lagi yang menarik untuk kita bahas? Tuliskan di kolom komentar ya.